Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rantau, balik lagi nih sama channel Anak Rantau. Oke, di video kali ini Anak Rantau akan membahas lagi alur cerita dari film yang berjudul Apocalypto. Ya, film ini diproduksi oleh Mel Gibson. Ya, mungkin ini bisa mengajak kita sejenak kembali ke zaman primitif, yang dimana tidak ada mall, handphone, TikTok, dan Instagram. Film ini dirilis pada tahun 2006 dan memiliki latar belakang di semenanjung Yucatan, Amerika Tengah, berbatasan dengan Samudra Pasifik di sebelah barat dan Laut Karibia di sebelah timur. Dan film ini menceritakan tentang perjalanan seorang salah satu suku Maya yang sebelumnya mereka hidup damai dan tentram. Suatu ketika tiba-tiba suku Maya yang lain datang dan menghancurkan kehidupan mereka semua. Dan ada seorang pria yang kabur dari ritual pengorbanan yang membuat para suku yang penuh dengan kesirikan ini merasa ketakutan dan datangnya malapetaka menghampiri mereka semua. Mau tahu gimana ketegangan dari film ini? Langsung aja tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke videonya dan terus pantengin channel Anak Rantau, oke? Let's go! Pada awal film memperlihatkan awal abad ke-16 di hutan Amerika Tengah dan kita melihat ada beberapa orang suku pedalaman sedang berburu di hutan itu. Ini adalah Jaguar, ayahnya Flynn, dan ini Blun serta temannya yang lain yang ikut berburu di sana. Lalu Jaguar memberikan titik hasil buruannya kepada Blun untuk obat agar Blun cepat mempunyai anak. Tapi pada saat Blun memakannya, Jaguar dan teman-teman yang lain malah tertawa karena Blun telah dikerjai dan dibohongi sama Jaguar dan teman-temannya. Lalu Flynn memberikan daun berwarna merah untuk dioleskan ke alat tempurnya saat ingin bercocok tanam dengan sang istri. Dengan pendengaran yang sangat tajam, Jaguar tiba-tiba saja merasakan ada seseorang yang di dekat mereka. Dan benar saja, itu adalah orang dari suku lainnya yang hanya ingin menumpang lewat untuk mencari pemukiman baru, karena pemukiman mereka yang lama telah dirampas oleh suku Olcanes. Saat Jaguar ingin tahu lebih lanjut cerita dari suku yang tadi, tapi ayahnya melarangnya karena ayahnya tidak mau melihat Jaguar merasakan takut dan orang-orang di pemukimannya tahu tentang hal buruk berita itu. Mereka pun kembali ke pemukiman dan membagikan hasil buruan tadi kepada teman-teman yang lain yang berada di sana. Dan terlihat Blun sedang dipaksa oleh ibu mertuanya untuk melakukan aksi bercocok tanam di siang bolong, agar Blun dan sang istri cepat mempunyai anak, karena ibu mertuanya sudah tidak sabar ingin menggendong cucu. Dan di sana terlihat juga sang istri Jaguar yang sedang hamil, yang bernama Sivan, dan sang anak yang bernama Turtles. Saat Blun sedang bercocok tanam, tiba-tiba dia keluar dan berteriak karena dia merasakan panas di alat tempurnya. Ternyata daun yang diberikan Flynn tadi hanya tipuan belaka. Hal itu pun lantas membuat orang-orang yang berada di sana ikut tertawa terbahak-bahak melihat Blun kepanasan. Pada malam harinya, mereka selalu berkumpul dan mendengarkan cerita dari para petua untuk mempererat rasa kekeluargaan. Pagi harinya, tiba-tiba saja Jaguar terbangun dan merasakan ada seseorang sedang mengintai pemukimannya. Dan benar saja, ada suku Olcanes yang dipimpin oleh Zero, putranya Kat, prajuritnya Mid, serta prajurit yang lain. Mengetahui hal tersebut, Jaguar membawa anak dan istrinya untuk bersembunyi ke dalam lubang sumur yang sudah kering dan menurunkan mereka dengan akar panjang. Tapi dia terlihat oleh prajurit Zero yang tahu akan hal tersebut dan langsung menghampiri Jaguar. Jaguar pun berhasil melumpuhkan prajurit Zero. Lalu Jaguar mengikat akar itu untuk modal istrinya naik nanti. Kemudian Jaguar pergi untuk membantu temannya yang lain.
Karena kalah jumlah dan senjata, Jaguar dan yang lainnya pun tertangkap. Dan ditambah lagi Jaguar harus menyaksikan kematian sang ayah di depan mata kepalanya sendiri, yang dibunuh oleh prajurit Zero yang bernama Meat karena mempunyai dendam kepada Jaguar. Lalu mereka semua pun diikat dan yang perempuan diperkosa lalu dibunuh. Hanya beberapa saja yang tidak dibunuh. Sekilas Jaguar memandang ke arah lubang tersebut, tempat anak dan istrinya bersembunyi, sebelum mereka semua dipaksa jalan sambil diikat pada lehernya. Perjalanan yang mereka tempuh pun sangatlah berat, ditambah lagi posisi mereka yang terikat satu sama lain. Jadi kalau salah satu dari mereka ada yang jalannya lambat ataupun terjatuh, maka itu akan membuat mereka semua tercekik. Lalu Meat membuang salah satu tawanan ke dalam jurang, dan hal tersebut diketahui oleh sang pemimpin Zero, karena Meat telah mengurangi jumlah tawanan yang membuat Zero sangat kesal. Di tengah perjalanan, mereka menemukan pemukiman yang dimana sudah banyak mayat-mayat bergelimpangan karena wabah penyakit yang mematikan. Dan terlihat ada seorang anak kecil juga sedang menangisi sang mayat ibunya. Lalu anak kecil itu langsung menghampiri mereka. Tapi salah satu dari prajurit Zero malah mendorong anak kecil itu dengan dorongan yang sangat keras. Lalu anak kecil itu langsung mengutuk suku Olcanes dan menatap Jaguar dengan tajam. Kemudian berkata malapetaka akan datang pada suku Olcanes, dan memperingatkan ada seorang pria membawa kegelapan malam dan seekor jaguar yang terlahir kembali dari lumpur dan bumi, dan akan menggelapkan langit dan mencakar kamu. Kemudian dia mengatakan pria itu ada di antara kalian sekarang. Dan sampailah mereka di pemukiman yang lebih besar dan lebih makmur. Lalu terlihat juga ada ribuan buruh paksa yang sedang memecah batu kapur tanpa alat pelindung. Kemudian tawanan pria dan wanita dipisahkan, yang wanita dijual obral untuk dijadikan budak, sedangkan pria, tubuh mereka dilumuti cat berwarna biru. Lalu mereka pun dibawa ke atas puncak piramid untuk dihadapkan pada sang raja yang telah menunggu di atas, bersama Kang Jagal dan Mbah Dukun yang memberikan jampi-jampi. Dan tawanan akan dipenggal dan kepalanya digelindingkan ke bawah, di mana ribuan orang sudah menunggu untuk menangkap kepala para tumbal. 2 orang teman Jaguar sudah tewas terpenggal terlebih dahulu, dan tibalah giliran Jaguar. Tapi pada saat ingin dipenggal, tiba-tiba saja terjadi gerhana matahari, dan seketika suasana menjadi gelap gulita. Maka hal itu dianggap mereka adalah kalau Dewa Matahari sudah merasa puas dan cukup dengan para korban untuk persembahan. Maka Jaguar pun tidak jadi dipenggal dan dikembalikan kepada Zero. Lalu Zero membawa tawanan yang tersisa ke belakang pemukiman untuk dijadikan kelinci permainan sebelum dibunuh. Mereka akan disuruh berlari menyelamatkan diri ke hutan di balik ladang jagung, tapi tak semudah yang mereka pikirkan. Zero dan prajuritnya akan memanah dan menghujani tombak dari belakang. Zero pun menyuruh anak laki-lakinya untuk menunggu di ujung, dan akan membunuh para tawanan yang lolos dari panahan mereka. Bloon adalah orang pertama yang gagal dalam permainan itu. Kini saatnya giliran Jaguar. Dia pun berlari dengan zigzag yang membuat para prajurit Zero kesusahan. Dan saat mendekati garis ujung, Zero berhasil mengenai Jaguar dengan anak panah. Saat Kat ingin membantai Jaguar, tiba-tiba saja Bloon yang masih hidup membantunya dengan menarik kaki Kat sampai terjatuh. Lalu saat Kat mendekati Jaguar, dia malah ditusuk dengan ujung anak panah yang dipatahkan oleh Jaguar tadi. Lalu Jaguar mencabut anak panah dan berlari sekencang mungkin menuju hutan. Zero yang melihat anaknya telah tewas di sana, dia dan prajuritnya pun langsung mengejar Jaguar. Kemudian Jaguar jatuh di tumpukan mayat yang tanpa kepala dan telah memasuki hutan tempat kelahirannya. Dia pun memilih untuk bersembunyi ke atas pohon untuk mengelabui kejaran dari Zero. Dan tanpa sengaja darah Jaguar telah menetes dan mengenai salah satu punggung prajurit Zero. Ditambah lagi, ternyata di atas pohon itu sudah ada seekor Jaguar dan anaknya. Di sisi lain, Zero berhenti dalam pengejaran karena dia telah kehilangan jejak Jaguar. Dan salah satu prajurit Zero melihat ada tetesan darah yang menempel di punggung temannya. Kemudian terlihat Jaguar sedang berlari ketakutan karena dikejar seekor Jaguar juga. Lalu satu prajurit Zero tewas dicobak cabik karena dia telah memotong jalan Jaguar dan menjadi santapan Jaguar itu yang sedang mengejar Jaguar juga.
Malam pun tiba, Zero dan para prajuritnya pun tidak lelah untuk memburu jaguar sampai keesokan harinya. Pagi harinya, salah satu dari prajurit Zero melihat cat biru pada tubuh jaguar yang menempel di sebuah pohon. Dan lagi-lagi prajurit Zero berkurang satu setelah dia digigit seekor ular berbisa. Dan sampailah jaguar di sebuah air terjun yang sangat tinggi, yang memaksa dia untuk melompat untuk menghindari kejaran dari Zero dan prajuritnya. Sesampainya di bawah, jaguar pun langsung meneriaki Zero bahwa hutan ini adalah tempat kelahirannya. Salah satu prajurit Zero mengatakan mereka tidak akan mampu ke bawah dan mengajak mereka semua untuk balik kanan. Zero yang tampak kesal mendengar ucapan prajuritnya langsung membunuhnya. Dan mereka semua pun langsung terjun untuk mengejar jaguar. Tapi saat melompat, beberapa prajuritnya tewas karena pendaratan yang kurang mulus. Dengan prajurit yang terisah, Zero terus melakukan pengejaran terhadap jaguar. Jaguar pun tidak punya pilihan lain. Dia harus melawan Zero serta prajuritnya. Di tempat lain, sang istri jaguar terus mencari cara agar bisa menaiki lubang sumur tersebut. Tapi usaha dia selalu tidak berhasil. Dan terlihat jaguar mendatangi Zero dan prajuritnya, lalu melemparkan sarang tawon ke arah mereka. Jaguar pun berlari lagi dan berusaha mengambil beberapa duri yang sudah diberikan racun dari kodok yang beracun. Kemudian dia tidak lupa menempelkan lumpur yang ada di tubuhnya pada pohon. Lalu dia berlari berkeliling dan bersembunyi di tempat yang sebelumnya. Jaguar pun berhasil membunuh satu prajurit Zero yang tertinggal di belakang. Dan pada saat Jaguar ingin mengambil senjata dari prajurit Zero yang sudah tewas tadi, tapi dia malah bertemu Meat, salah satu prajurit Zero yang berbalik ke arah temannya yang sudah tewas. Dan di sini terjadilah pertarungan sengit yang menewaskan satu lagi prajurit Zero yang bernama Meat. Dan tiba-tiba hujan turun yang membuat Jaguar khawatir pada anak dan istrinya yang berada di dalam lubang sumur tersebut. Jaguar pun langsung pergi untuk menolong anak dan istrinya. Sementara itu, Zero melihat dua prajuritnya yang sudah terkapar tewas di tempat itu. Zero pun langsung mengejar Jaguar lagi. Setelah sampai di lubang tersebut, Jaguar melihat anak dan istrinya telah berada di dalam genangan air yang terus mengisi lubang tersebut. Ditambah lagi, sang istri telah melahirkan anak kedua dari Jaguar. Jaguar pun melihat Zero semakin dekat. Dia pun langsung berlari lagi. Tapi sayang, Jaguar terkena anak panah Zero yang mengenai dadanya. Zero pun lantas berlari dan menghampiri Jaguar. Tanpa disadari, dia terkena jebakan babi yang sudah menantinya. Zero pun tewas. Melihat ketuanya sudah tewas, prajurit Zero pun terus mengejar Jaguar. Setelah berlari cukup jauh, sampailah Jaguar di ujung hutan pesisir laut. Dan saat para prajurit Zero juga sampai, mereka semua sama-sama terbengong melihat kedatangan orang-orang asing. Lalu dua orang prajurit Zero pun lantas menghampiri orang tersebut. Sedangkan Jaguar memilih pergi dan menghampiri sang istri dan anaknya yang sudah menggendong dedek bayi, yang baru lahir sekaligus menjadikan anak kedua dari Jaguar. Pada akhir film, Jaguar dan sang istri melihat kapal orang asing tersebut. Dan ternyata kapal itu adalah kapal ekspedisi keempat Christopher Columbus yang telah sampai di tempat itu. Lalu sang istri bertanya kepada Jaguar, apakah kita akan ikut dengan mereka? Dan Jaguar menjawab, kalau mereka akan kembali ke hutan dan mencari kehidupan yang baru. Film pun selesai. Nah, gimana nih sama film yang satu ini? Cukup membuat kita yang menonton merasakan ketegangan kan? Cerita yang saya tangkap setelah menonton film ini adalah inti dari film ini ternyata adalah misi agama yang membawa perdamaian dan persaudaraan antar sesama umat manusia.
dan menyebarluaskan agama Katolik di daerah Amerika kepada suku Maya, bahwa kita jangan saling membunuh sesama umat manusia. Ya, kalau menurut saya sih itu. Kalau menurut kalian gimana? Coba kalian komen di bawah. Oke deh, mungkin segitu aja dulu yang bisa anak rantau sampaikan kepada sahabat semua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like, share, dan subscribe juga ya. Dan jika ada kesalahan kata atau penyebutan dalam alur cerita ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada kalian semua. Kemudian kita akan bertemu lagi di alur cerita film-film lainnya. Tidak lupa, saya akhiri video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.